Biar bumi bergoncang dan gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab. Saya akan melanjutkan pelajaran Alkitab, kitab Daniel, dan sebelumnya saya akan awali dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, karena Tuhan baik, maka Engkau memberikan kesempatan untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami hamba-Mu dan bagi mereka yang mengikuti program ini Tuhan. Buatlah kami mengerti sehingga firman-Mu yang dapat menguatkan dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulaikan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 9 ayat yang ke-11. Ya, untuk sedikit mengulas, saya akan membacakan Daniel 9 ayat 11 sehingga kita mengingat kembali. Berkata demikian, segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami
kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, saya menyampaikan pada minggu yang lalu bahwa Daniel pasal 9 ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-11 itu berbicara mengenai pengakuan dosa bangsa Israel. Ya, ada 9 pengakuan dosa yang saya berharap saudara masih ingat. Yang pertama adalah pengakuan dosa umat Israel, kami telah berbuat dosa dan berbuat salah. Ya, artinya bahwa pengakuan dosa di hadapan Tuhan itu begitu penting karena Allah itu Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita mengaku kesalahan kita, ketika kita menyadari kesalahan kita, maka Allah kita adalah Allah yang adil. Dia akan memberikan pengampunan itu. Ya. Lalu pengakuan dosa yang kedua, kami telah berlaku fasik. Ya. Ini disampaikan oleh Daniel atas nama bangsa Israel. Artinya bahwa berlaku seperti orang berdosa, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang fasik, orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya, itu yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu yang ketiga, kami telah memberontak atau melawan Allah. Ya, kita tahu dalam firman Tuhan bahwa tindakan melawan atau memberontak terhadap Allah adalah tindakan yang paling dibenci oleh Tuhan. Ya, dan karena kita juga menyadari bahwa kita ada karena Tuhan, kita hidup karena Tuhan, masakan kita akan melawan, masakan kita akan memberontak kepada Allah kita yang sudah menciptakan kita, yang sudah menolong kita dan menyelamatkan kita. Lalu yang keempat, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam minggu-minggu ini saya sedang berbicara mengenai Yehova, ya, mengenai Allah, mengenai Yehova Yire, mengenai Yehova Maginenu, ya, dan terus saya akan bicara mengenai tentang Allah kita, ya. Nah, Allah kita itu punya aturan, Allah kita itu punya ketentuan yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seperti pesan daripada Yosua, dia pernah berkata, kalau engkau ingin berhasil dan beruntung, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Lalu yang kelima, kami tidak taat kepada hamba-hambamu. Ya. Tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada otoritas, tidak taat kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Semuanya itu ada konsekuensinya. Ya, ketika kita tidak menghormati orang yang ditempatkan Allah, semuanya itu ada konsekuensinya. Lalu yang keenam, kami telah berlaku murtad. Ya, kita lihat pengembangan itu dari dosa, dari perbuatan salah, terus pada akhirnya bisa menjadi murtad. Artinya melakukan dosa dan tidak kembali lagi kepada kebenaran. Ya. Lalu yang ketujuh, pemimpin-pemimpin kami telah berbuat dosa. Ya. Kepada pemimpin dituntut lebih banyak tanggung jawab. Kepada pemimpin dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Ya, karena itu tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedelapan, kami tidak mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, hidup kita, iman kita itu karena kita mendengar firman Allah, mendengar kebenaran. Nah, kalau sampai kita sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Iman kita akan menjadi lemah, iman kita akan sakit, iman kita akan mati. Dan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, kita harus masuk pada dimensi roh, ya, di mana peran roh yang ada di dalam hati kita. Nah, lalu yang kesembilan, kami tidak hidup menurut hukum. Ya, nah, jadi umat Israel, ya, akhirnya dikenakan sanksi karena berbuat dosa tadi, ya, akibat
dia melanggar hukum. Nah, akibat dari dosa bangsa Israel, maka bangsa Israel hidup dalam kutuk. Ya. Nah, kita ingat di dalam firman Tuhan bahwa di dalam firman Tuhan itu selalu ada hukum tabur tuai. Ya, apa yang engkau tabur, itulah yang engkau akan tuai. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita akan petik. Ya, demikian juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena bangsa Israel melawan Allah, tidak menghormati hamba Allah yang sudah ditempatkan oleh Tuhan, maka akhirnya Tuhan mengutuk bangsa Israel. Ya, umat Allah. Nah, ada satu ayat dalam perjanjian baru. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, saudara-saudara, kepada manusia kita bisa bersandiwara. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bisa menutupi kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita kepada manusia, tetapi tidak bisa kepada Allah. Karena itu Paulus berkata bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara-saudara, kalau kita menabur di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Ya, itu prinsip dalam perjanjian lama. Kalau kita menabur di dalam kedagingan, kita akan menuai kebinasaan. Ya, tetapi kalau kita menabur di dalam roh, perjanjian baru, kalau kita menabur di dalam roh, kita akan menuai kehidupan yang kekal. Ya. Nah, jadi kalau kita berada di dalam kasih karunia Allah, kita pasti akan menabur di dalam roh, saudara-saudara. Ya, karena itu kita bersyukur bahwa kita ada karena kasih karunia Allah, sehingga Allah akan mendorong kita untuk kita menabur di dalam roh. Ya, tidak seperti bangsa Israel yang kita mendengar tadi ada 9 pengakuan dosa. Ya, hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia yang akan menuai kebaikan. Ya, jadi apapun yang terjadi, saudara-saudara, mari kita mau tetap hidup dalam kebenaran. Ya. Dan ketika kita sudah melewati perjalanan salib, ya, kita tidak akan menerima kutuk lagi. Ya, ketika kita percaya, kita mengakui akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan dia sudah mati buat kita di kayu salib, kita tidak akan melewati kutuk lagi. Ya. Jadi kita yang harus kita pertahankan pada hari-hari ini adalah jangan sampai kita keluar dari anugerah Allah. Ya, karena ketika kita keluar dari anugerah Allah, maka kita akan hidup di dalam kutuk, saudara-saudara. Ya, jadi kita mau tetap berada di dalam anugerah Allah sehingga kita tidak mengalami kutuk itu. Nah, kita akan lanjut kepada Daniel 9 ayat yang ke-12. Saya bacakan berkata begini, Daniel 9 ayat 12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Ayat 13, Daniel 9 ayat 13, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Perhatikan saudara-saudara, ayat demi ayat yang saya baca selalu ada ketentuan, selalu ada ketetapan firman. Ya, saya ulang lagi ayat 13, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Lalu ayat yang ke-14, kita perhatikan ayat 14.
Daniel 9 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, melalui Daniel ini dia menyampaikan bahwa seperti yang sering kali saya katakan bahwa Allah tidak pernah menghukum, Allah tidak pernah mengutuk kalau dia tidak pernah memberitahukan firman-Nya. Pasti Allah akan memberitahukan terlebih dahulu firman-Nya. Dia tentukan, dia sampaikan aturannya, ya. Tetapi pada akhirnya umat Allah dia melanggar apa yang ditulis di dalam kitab Tuhan, ya. Sehingga dalam ayat yang ke-14 dikatakan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya, ya. Nah, ini yang kita harus jaga, saudara-saudara. Jangan sampai telinga rohani kita sudah tidak lagi mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sedangkan iman itu timbul dari mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi mau mendengar suara firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, ketetapan atau hukum Tuhan itu harus berjalan. Keadaan bangsa Israel berada di tanah Babel itu karena pelanggaran terhadap hukum Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, Allah tidak main-main ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya, ya, pasti akan digenapi, pasti akan dilakukannya. Nah, saudara-saudara, kita lanjut, ya, kita akan masuk pada ayat yang ke-15. Daniel 9 ayat 15 berkata begini. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ayat 16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ya. Daniel sebagai seorang hamba Allah, dia coba mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Ya. Daniel dia coba melakukan perdamaian dengan Tuhan. Dia coba memperdamaikan umat Allah dengan Tuhannya. Dan saudara-saudara, itu juga yang seringkali dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Ketika ada umat-umatnya yang mulai meninggalkan Tuhan, mulai mundur daripada Tuhan, maka peran daripada hamba Allah dia akan berdamai atau berrekonsiliasi dengan Tuhan untuk supaya jangan ada umatnya yang binasa, ya. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Daniel, ya. Nah, dalam ayat yang ke-17, Daniel 9 ayat 17, Daniel berdoa dia kepada Allah. Dia berkata begini, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya. Jadi dengan ayat ini kita bisa melihat bagaimana peran daripada Daniel, dia berdoa secara khusus, ya, untuk rumah Allah, untuk isi rumah Allah di Yerusalem. Daniel dia berdoa secara khusus. Ya, dan ketika doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, maka doa itu dijawab. Maka keluarlah surat dekret dari Raja Kores. Ya, saudara-saudara, karena itu bersyukurlah ketika masih ada seorang hamba Tuhan yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi perantara, untuk menjadi pendoa syafaat bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini masih banyak sebenarnya yang saya harus sampaikan, tetapi waktu, ya, kita akan sambung pada minggu depan. Ya, saya akan akhiri dengan doa.
Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memperbaiki hidup kami, memperbaiki diri kami dari kesalahan, dari dosa-dosa yang kami sudah perbuat. Mungkin kami secara tidak sadar pernah melawan Allah, pernah menyakiti hati Allah. Tuhan ampuni kami supaya kami tidak kehilangan anugerah Tuhan, supaya kami tidak kehilangan kehidupan kekal, supaya kami tidak kehilangan keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya anugerah Tuhan senantiasa memagari kami. Kami tidak mau keluar dari anugerah Allah karena kami tahu di luar anugerah Tuhan tidak ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami dan kehidupan kami. Kami sudah mengucap syukur, kami akhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.